Bab 3056. Ini namanya curang. Miley berbalik melihat seorang pria parubaya berjalan perlahan tidak jauh dari sana. Orang yang datang tak lain adalah penguasa tiada batas. Melihat penguasa tiada batas, wajah Miley menjadi gelap. Kenapa orang ini ada di sini? Selain penguasa tiada batas, ada Robin dan Senming. Melihat penguasa tiada batas, ekspresi semua orang di sana berubah. Roh Dao tiba-tiba mengerutkan kening, ada sedikit kewaspadaan muncul di kedalaman matanya. Penguasa tiada batas memandang Miley dan tersenyum, "Aku tahu kamu pasti ada di sini juga." Miley tersenyum dan berkata, "Penguasa tiada batas, kenapa kamu ada di sini? Aku tahu kamu datang untuk membantu." Mendengar kata-kata Miley, Suma dan Eric Wu langsung mengernyit. Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, "Aku datang bukan untuk membantu." Miley memandang penguasa tiada batas, "Kamu juga ingin masuk tanah reruntuhan asali?" Penguasa tiada batas mengangguk. Mendengar ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Suma. "Yang mulia, kita bisa bekerja sama." Penguasa tiada batas melirik ke arah Suma, lalu berkata, "Kalian lakukan saja apa yang ingin kalian lakukan, dan aku melakukan apa yang ingin aku lakukan." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju tanah reruntuhan asali. Suma memandang penguasa tiada batas, lalu mengerutkan kening dalam-dalam. Miley melirik penguasa tiada batas yang sedang berjalan menuju tanah reruntuhan asali dan terdiam. Dia tahu tidak ada seorang pun di arena yang bisa menghentikan penguasa tiada batas kecuali dia memanggil seseorang. Saat ini, Roh Dao tiba-tiba berdiri di depan penguasa tiada batas. Dia memandang penguasa tiada batas dan berkata, "Tidak ada seorang pun yang boleh masuk, bahkan kamu pun tidak boleh." Tentu saja dia tahu penguasa tiada batas. Inilah orang Destiny generasi sebelumnya. Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, "Minggir, kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati." Roh Dao menyipitkan matanya sedikit, cahaya dingin muncul di matanya. Saat ini, Miley di samping tiba-tiba berkata, "Biarkan dia masuk." Roh Dao menoleh melihat ke arah Miley. Miley mengeluarkan token dan berkata, "Biarkan dia masuk." Roh Dao terdiam. Miley memandang Roh Dao dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika Roh Dao tidak menuruti perintahnya, dia akan berbalik dan pergi. "Karena sekte Taoisme kamu tidak menuruti perintahku, untuk apa aku masih peduli dengan hidup dan mati kalian?" Roh Dao memandang token Tao. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan suara dalam, "Jika aturan ini dilanggar, konsekuensinya akan serius." Miley mengangguk sedikit, dia memandang penguasa tiada batas, "Kamu akan menghancurkan seluruh tanah reruntuhan asali, atau hanya menyelamatkan satu orang?" Penguasa tiada batas berpikir sejenak, lalu berkata, "Hanya bawa satu orang pergi." Miley mengangguk, "Oke, pergilah." Penguasa tiada batas melirik Miley, "Kamu yakin?" Miley mengangguk sedikit, "Oke." Penguasa tiada batas ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tidak panggil orang." Miley berkata, "Tidak panggil siapapun." Penguasa tiada batas mengangguk, lalu berjalan menuju tanah reruntuhan asali. Pada saat ini Miley tiba-tiba berkata, "Penguasa tiada batas, kamu harus memikirkannya dengan baik." Penguasa tiada batas berhenti, menoleh ke arah Miley. Miley berkata, "Menurutmu, Tuan Pena Kebenaran Agung itu orangnya seperti apa?" Setelah penguasa tiada batas terdiam beberapa saat, dia berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Miley menghampiri penguasa tiada batas dan tersenyum, "Apa kamu tidak merasa ini aneh?" Penguasa tiada batas sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Miley berkata, "Kenapa Tuan Pena Kebenaran Agung tiba-tiba menghilang?" Mendengar hal ini,
Penguasa tiada batas terdiam. Milei melirik para master sekte masa lalu di kejauhan, kalian juga harus memikirkan masalah ini baik-baik. Apakah dia benar-benar menghilang atau dia berpura-pura? Mendengar perkataan Milei, para master sekte masa lalu di arena semuanya mengerutkan kening. Penguasa tiada batas memandang Milei, apa menurutmu dia benar-benar menghilang atau pura-pura menghilang? Milei tersenyum dan berkata, ini tidak penting. Yang penting jika Tuan Pena Kebenaran Agung muncul, siapa di antara kalian yang bisa mengalahkannya kecuali aku? Penguasa tiada batas sedikit mengernyit, kamu sedang pamer. Milei. Di arena, ekspresi semua master juga menjadi aneh. Tidak peduli bagaimana melihatnya, orang ini terlihat seperti sedang pamer. Milei berkata dengan tegas, kalian jangan pedulikan aku akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada kalian, jika Tuan Pena Kebenaran Agung muncul, kalian bisa mengalahkannya. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Eric Wu, bisa tidak kamu mengalahkanku? Eric Wu terdiam. Meskipun dia percaya diri, tapi terlalu berlebihan jika mengatakan dia mampu mengalahkan Tuan Pena Kebenaran Agung. Milei memandang Puja Anando klan Anando yang berdiri di samping, bagaimana denganmu? Puja Anando menatap Milei dengan ringan, kamu mengatakannya seolah-olah kamu mampu mengalahkannya. Milei tersenyum dan berkata, meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, adikku bisa mengalahkannya. Puja Anando menunjuk ke langit, lihat, banyak sekali kulit sapi yang beterbangan. Milei menggelengkan kepalanya. Katakan yang sebenarnya, tidak ada yang percaya. Penguasa tiada batas tiba-tiba berkata, Raja Pengandal Dukungan, aku tahu apa yang kamu katakan sangat masuk akal, tetapi tidak realistis kalau kamu terus mencoba membodohi semua orang hanya dengan beberapa kata. Milei berkata, penguasa tiada batas, aku akan memberimu saran, kamu bisa pergi ke tanah reruntuhan asali untuk menyelamatkan orang, tetapi kamu bisa tunggu setelah sekte masa lalu pergi dulu dan jika mereka pergi menghancurkan tanah reruntuhan asali dan Tuan Pena Kebenaran Agung tidak muncul, maka kamu baru pergi dan pada saat itu, tanah reruntuhan asali bukan kamu yang hancur, jadi kamu tidak perlu menanggung sebab akibat, betapa bagusnya ini. Setelah penguasa tiada batas terdiam beberapa saat, dia berkata, benar. Setelah mengatakan itu, dia minggir ke samping, lalu memandang Eric Wu dan yang lainnya, silakan pergi dulu. Eric Wu melirik penguasa tiada batas, yang mulia benar-benar ingin mendengarkan tipuannya. Penguasa tiada batas berkata pelan, lagi pula aku tidak terburu-buru, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Mata Eric Wu sedikit menyipit, dia menoleh ke arah Milei, yang mulia, mulut kamu benar-benar hebat. Roh Dao melirik Milei dan tidak berkata apa-apa. Harus dikatakan, dia masih mengagumi tindakan Milei, karena penguasa tiada batas memang sangat kuat. Jika ada konflik dengan penguasa tiada batas, maka akan sangat merugikan mereka. Penguasa tiada batas adalah satu-satunya orang di arena yang membuat dia tidak ada kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Dulu-dulu sekali, dia sudah bertarung melawan penguasa tiada batas dan pada saat itu, dia kalah total. Milei tersenyum dan berkata, sekte masa lalu berani menyerang tanah reruntuhan asali, pasti mendapat dukungan. Sebenarnya aku sedikit penasaran. Eric Wu memandang Milei, apa kamu tahu kenapa Tuan Pena Kebenaran Agung menghilang? Milei menggelengkan kepalanya. Eric Wu tersenyum dan berkata, karena dia menghadapi masalah yang lebih besar sekarang. Mendengar ini, Milei mengerutkan kening. Eric Wu melanjutkan, apakah menurutmu alam semesta ini milik Tuan Pena Kebenaran Agung? Tidak, dibandingkan dengan kekuasaan Tuan Pena Kebenaran Agung, alam semesta ini hanyalah puncak gunung es.
Alam semesta yang dia kuasai sepenuhnya di luar imajinasi kamu. Dan kekuatan sebenarnya dari sekte masa lalu aku juga di luar imajinasi kamu. Apa kamu mengerti? Miley memandang penguasa tiada batas, apa yang dia katakan benar. Penguasa tiada batas mengangguk, ya. Miley terus bertanya, mereka bisa mengalahkan adikku. Penguasa tiada batas melirik Miley, tidak bisa. Miley memandang Eric Wu, tidak peduli betapa hebatnya kamu, di depan adikku, itu semua hanya masalah satu pedang. Setelah berkata demikian, dia menatap penguasa tiada batas, aku tidak pamer, kan? Penguasa tiada batas menatap Miley, sedikit mengernyit, bisa tidak kamu jangan tanya padaku. Miley tertawa, lalu berkata, karena kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan, maka sekte masa lalu kalian pergi saja ke tanah reruntuhan asali. Eric Wu menatap Miley dengan dingin, jika ketua sekte tidak menyuruhku untuk tidak membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu sekarang. Mendengar ini, Miley langsung mengernyit dan menatap langsung ke arah Eric Wu, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan ini. Ayo bertarung 1 lawan 1. 1 lawan 1. Mendengar kata-kata Miley, Dewa Tao dan yang lainnya di samping mengerutkan kening. Apa yang Miley lakukan? Perlu diketahui, tingkatan alam Miley dan Eric Wu sangat berbeda. Eric Wu ini adalah master di atas alam mengetahui 3. Duel. Bukankah itu seperti seekor semut menantang seekor gajah? Penguasa tiada batas melirik Miley dan tidak berkata apa-apa. Eric Wu memandang Miley, hanya semut sepertimu. Ada sedikit keganasan muncul di mata Miley, aku sudah memberimu wajah, iya kan? Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Hal apa yang paling tidak bisa dia tahan dalam hidupnya? Yaitu menahan marah. Lakukan saja. Melihat Miley mengambil tindakan secara langsung, mata Eric Wu berkilat keganasan. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan kekuatan menakutkan tiba-tiba memadat di tinjunya. Momentum tinju ini baru saja memadat, tapi tekanan yang menakutkan langsung menyapu bintang-bintang di langit. Master yang tak terhitung jumlahnya di arena juga merasa ngeri dan mundur dengan ganas. Pada saat ini, aura Miley tiba-tiba melonjak pesat di bawah tatapan semua orang. Dalam sekejap, tingkatan alam Miley langsung beralih dari alam ketertiban ke alam penghujung surgawi. Di saat semua orang sedang terkejut, tingkatan alam Miley dari alam penghujung surgawi mencapai alam Taoisme kuno. Namun, ini belum berakhir. Dalam sekejap, dari alam Taoisme kuno, Miley mencapai alam mengetahui 3. Dalam sekejap, Miley langsung naik 3 tingkatan alam. Semua orang di arena tercengang. Operasi macam apa ini? Ada 2 alasan kenapa Miley mampu meninggikan 3 tingkatan alam sekaligus, salah satunya adalah pena kebenaran agung. Pena kebenaran agung juga berfungsi untuk meningkatkan tingkatan alam. Seiring dengan meningkatnya kekuatan Miley, pena kebenaran agung saat ini hanya bisa membantu Miley meningkat 1 tingkatan alam. Alasan kedua adalah pedang biru gaib. Pedang biru gaib dapat meningkatkan 2 tingkatan alam. Tidak ada yang mengira Miley sudah melupakan fungsi ini, kan? Tidak mungkin, kan? Setelah meningkatan 3 tingkatan alam besar, aura Miley saat ini lebih menakutkan dari sebelumnya. Namun, ini belum berakhir. Saat Miley meningkatkan tingkatan alam, dia langsung mendesak kekuatan garis darah dalam tubuh. Dalam sekejap, di mata semua orang, Miley berubah menjadi manusia berdarah. Kekuatan garis darah sudah diaktifkan dan aura Miley melonjak lagi. Pada saat ini, semua orang di arena tergerak. Penguasa tiada batas melirik Miley, lalu berkata kepada Robin di sampingnya, lihat, ini adalah sebuah kecurangan. Robin. Di kejauhan,
Mile tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Dan hampir di saat yang sama, Eric Wu meninju. Eric Wu tentu saja terkejut saat melihat tingkatan alam Mile langsung naik 3 tingkat, tapi memangnya kenapa? Mile masih 1 tingkat lebih rendah darinya. Apakah lawan ingin mengunggulinya dan mengalahkannya? Mimpi. Dia Eric Wu, pernah mampu melewati level dan tantangan. Namun, Eric Wu tetap tidak meremehkan musuhnya. Dia melontarkan pukulan ini dengan seluruh kekuatannya. Boom! Di bawah pandangan semua orang, pukulan dan pedang bertabrakan satu sama lain dengan cara yang paling brutal. Dalam sekejap, cahaya pedang dan cahaya tinju meledak, bintang-bintang di sekitar langsung padam. Keduanya mundur pada saat bersamaan. Mile mundur 10.000 kaki lalu berhenti. Di kejauhan, Eric Wu juga berhenti dan tangan kanannya sudah terbelah. Mile memandang Eric Wu dengan dingin, dengan lautan darah di matanya. Hari ini aku tantang orang ini untuk duel. Jika sekte masa lalu berani turun tangan, tahun depan di hari ini aku akan membakar dupa dan kertas untuk seluruh sekte masa lalu. Bersambung. Bab 3057. Aku yang bertarung. Duel. Semua orang di arena memandang Mile dan harus dikatakan bahwa Mile sangat gila saat ini. Jika sekte masa lalu ikut campur, langsung musnahkan sekte. Di arena, semua ekspresi master sekte masa lalu terlihat sangat jelek. Ini adalah penghinaan terhadap sekte masa lalu. Di samping, penguasa tiada batas melirik ke arah Mile. Dia tahu raja pengandal dukungan ini sedang marah. Joanna Lian memandang Mile dengan ekspresi berat. Raja pengandal dukungan pada awalnya tidak terpikir untuk membela tanah reruntuhan asali, namun kini, raja pengandal dukungan ini benar-benar marah. Memikirkan hal ini, dia menatap Eric Wu dengan perasaan tidak senang. Kenapa kamu banyak omong kosong? Di seberang Mile, mata Eric Wu bersinar dengan keganasan. Hanya kamu. Saat suara itu jatuh, dia membuka telapak tangannya dan tiba-tiba sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia bergegas ke depan dan menusuk dengan tombak. Puff! Tombak itu melesat seperti naga, menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan dan tekanan yang kuat langsung membuat beberapa master di sekitar terengah-engah. Bidikan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang master alam mengetahui 3. Melihat pemandangan ini, roh Dao di samping sedikit mengernyit. Di mata semua orang, Mile tidak mundur melainkan maju. Dia bergegas maju dan menebas dengan pedangnya. Puff! Cahaya pedang berwarna darah menebas. Boom! Saat suara keras yang mengejutkan bergema, semburan cahaya tombak dan cahaya darah tiba-tiba meledak. Mile dan Eric Wu mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Saat mundur, pedang biru gaib milik Mile tiba-tiba terbang. Puff! Dalam sekejap, langit berbintang di depan Mile langsung terbelah menjadi 2 oleh cahaya pedang berwarna darah. Di kejauhan, Eric Wu yang sedang dalam proses mundur memasang ekspresi garang di wajahnya. Dengan memutar pergelangan tangannya, tombak panjang tiba-tiba menusuk ke depan dan cahaya tombak setinggi 10.000 kaki menyembur keluar, menghancurkan segalanya. Boom! Cahaya tombak dan cahaya pedang meledak begitu bersentuhan. Dalam sekejap, Mile dan Eric Wu langsung mundur ratusan ribu kaki jauhnya. Melihat ini, semua orang di sana memandang Mile dengan ekspresi yang sangat serius. Tidak ada yang mengira kekuatan tempur Mile meningkat begitu mengerikan. Perlu diketahui, Eric Wu di depan ini adalah master di atas alam mengetahui 3. Tapi saat ini, Mile ternyata bisa bertarung dengannya. Meskipun ini karena penggunaan teknik rahasia, tapi juga sangat menakutkan. Di arena, Mile berdiri dengan pedang, dengan berkah kekuatan garis darah,
momentumnya sekuat pelangi saat ini. Garis darah iblis gila. Satu hal yang menakutkan tentang garis darah iblis gila ini adalah semakin gila, semakin kuat kekuatannya. Di seberang Miley, Eric Wu menatap Miley. Pada saat ini, selain marah, dia lebih terkejut. Dia juga tidak menyangka Miley benar-benar bisa bertarung dengannya. Perlu diketahui, tingkatan alamnya saat ini jauh lebih tinggi daripada tingkatan alam Miley yang sebenarnya. Dalam keadaan normal, ini jelas bukan teknik rahasia yang dapat menebusnya, tapi Miley di depannya baru saja menebusnya. Ini sangat tidak normal. Kekuatan garis darah. Eric Wu memandangi kekuatan garis darah yang terpancar dari tubuh Miley dan ada sedikit ekspresi kesungguhan di matanya. Dia belum pernah melihat kekuatan garis darah yang begitu menakutkan. Pada saat ini, Miley tiba-tiba berjalan menuju Eric Wu dan di sekelilingnya, jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Wong! Suara pedang terus menghubung ke langit, mengguncang bintang dan alam semesta. Di kejauhan, Robin di sebelah penguasa tiada batas tiba-tiba berseru, "Aku tidak menyangka Tuan Muda Ye begitu menantang langit." Penguasa tiada batas memandang Miley dari kejauhan. Jika dia tidak bisa membunuh lawan dalam waktu setengah jam, dia akan kalah. Setengah jam. Alasan mengapa Miley begitu kuat sekarang sepenuhnya karena peningkatan tingkatan alam secara paksa. Bisa dikatakan Miley saat ini sedang menguras kekuatannya sendiri. Begitu waktu berlalu, Miley akan selesai. Eric Wu juga memahami hal ini. Dia menatap dingin ke arah Miley. Sekarang, selama dia menunda sebentar, dia bisa menang tanpa pertarungan. Saat ini, Miley tiba-tiba menghilang di tempat. Seberkas cahaya darah melintas di arena, dan kemanapun Miley lewat, langsung berubah menjadi lautan darah. Energi jahat yang tak ada habisnya dan aura pembunuh berguncang seperti gelombang, dan para master di bawah alam mengetahui tiga mundur satu demi satu. Jiwa pembunuhan dan energi jahat ini terlalu kuat untuk mempengaruhi kewarasan mereka. Bahkan master alam mengetahui tiga mengerutkan kening dan tatapan mata penuh jejak kesungguhan. Eric Wu memandangi cahaya pedang berwarna darah yang datang ke arahnya. Matanya sedikit menyipit dan dia menggenggam tombak panjang di tangan kanannya dengan erat. Saat berikutnya, dia melompat, lalu menghantamnya ke bawah. Boom! Dengan hantaman dahsyat itu, cahaya tombak yang mengerikan tercurah dari ujung tombaknya seperti letusan gunung berapi. Dalam sekejap galaksi tak berujung itu mulai musnah sedikit demi sedikit. Di sekeliling, banyak master yang mundur lagi. Saat ini, pedang Miley tiba. Boom! Semburan cahaya tombak dan cahaya pedang tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang mengerikan sesaat menyebar jutaan mil jauhnya. Kemanapun lewat, ruang waktu musnah. Pada saat ini, Miley dan Eric Wu mundur dengan keras secara bersamaan. Tetapi saat berikutnya, di bawah pandangan semua orang, Miley benar-benar bergegas menuju Eric Wu lagi. Puff! Cahaya pedang lainnya merobek arena. Melihat Miley bergegas ke arahnya lagi, mata Eric Wu berkilat ganas, sosoknya gemetar dan bergegas keluar. Boom! Tiba-tiba, di langit berbintang yang tak berujung, ledakan yang memekakkan telinga terdengar seperti guntur. Kemudian, keduanya mundur dengan keras pada saat yang sama. Namun saat berikutnya, di mata semua orang, Miley tiba-tiba bergegas menuju Eric Wu. Sesaat dalam ruang waktu gelap tak berujung, cahaya pedang berwarna darah dan cahaya tombak saling bersilangan dan terkoyak. Dan di sekelilingnya, sekelompok master terus mundur dari medan perang foto. Saat ini, penguasa tiada batas tiba-tiba mengerutkan kening, ada yang tidak beres. Robin memandang penguasa tiada batas, ada apa? Penguasa tiada batas menatap Miley, ada yang salah dengan auranya.
Robin menoleh melihat ke arah Miley dan segera dia mengerutkan kening. Kenapa aura Tuan Muda Ye semakin kuat? Penguasa tiada batas berkata dengan suara dalam, kekuatan garis darah. Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Aku mengabaikan kekuatan garis darahnya. Kekuatan garis darahnya pasti tipe yang semakin bertarung semakin kuat. Robin berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi dia menggunakan teknik rahasia untuk menaikkan tingkatan alam secara paksa. Keadaan ini tidak bisa bertahan lama, jadi pasti akan ada serangan balik, benar kan? Penguasa tiada batas melirik Robin, kenapa tidak bisa bertahan lama? Kenapa ada serangan balik? Robin mengerutkan kening, jika bisa bertahan lama tanpa ada serangan balik, bukankah itu sangat keterlaluan? Penguasa tiada batas berkata pelan, kamu tidak tahu apa-apa tentang kecurangan. Ekspresi Robin membeku. Sen Ming juga berkata, jika Tuan Muda Ye bermain seperti ini tanpa serangan balik, itu sangat keterlaluan. Penguasa tiada batas memandang Miley di kejauhan dengan ekspresi tenang, selama tidak memanggil adek, tidak peduli bagaimana dia bermain, itu tidak keterlaluan. Saat mengatakan itu, dia menatap mereka berdua dan berkata, mengerti tidak? Dua orang. Penguasa tiada batas memandang kelompok master sekte masa lalu di kejauhan dan berkata dengan lembut, aku harap orang-orang ini mau menjunjung etika seni bela diri dan jangan menindas beberapa orang secara berkelompok. Kalau tidak, bocah ini pasti akan menggunakan jurus pemanggil. Robin melirik penguasa tiada batas, dia tahu penguasa tiada batas takut Miley memanggil adiknya. Selama Miley memanggil adiknya, penguasa tiada batas pasti akan kabur. Tentu saja, dia pasti tidak akan mengatakannya dengan lantang untuk menyelamatkan muka penguasa tiada batas. Di arena, ekspresi para master sekte masa lalu menjadi jelek. Karena mereka menemukan bahwa Miley menjadi lebih kuat saat bertarung. Ada apa ini? Di arena, semua master sekte masa lalu saling memandang dengan ekspresi wajah tidak percaya. Lambat laun, Eric Wu mulai dikalahkan oleh Miley. Eric Wu juga sedikit bingung saat ini. Strategi awalnya adalah menunda dan menunggu Miley melakukan serangan balik, tetapi saat terus bertarung, dia menemukan bahwa Miley bukan hanya tidak mengalami serangan balik, tetapi malah menjadi lebih kuat sering dia bertarung. Apa-apaan ini? Hati Eric Wu merasa sedikit hancur saat ini. Dengan berkah garis darah iblis gila, kekuatan tempur Miley semakin kuat. Pada saat ini, dia benar-benar seperti orang gila yang sedang bertarung. Bunuh sampai darah mengalir seperti sungai dan bertarung hingga puncak tak terkalahkan. Begitulah, di bawah pandangan semua orang, Eric Wu justru mulai mundur dengan mantap. Tak hanya itu, semua orang juga menemukan bahwa tombak panjang di tangan Eric Wu sudah hancur. Sama sekali tidak bisa menahan pedang biru gaib Miley. Semua orang hanya memperhatikan kekuatan garis darah Miley. Nyatanya pedang biru gaib juga sangat menakutkan, bisa dikatakan pedang biru gaib benar-benar menjadi kuat saat bertemu dengan yang kuat, tidak pernah ketinggalan zaman. Antara langit dan bumi, siapa yang bisa mematahkan pedang biru gaib bisa dihitung dengan satu tangan. Dan dalam hitungan satu tangan ini, ada 4 orang yang sekutu dengannya. Di arena, pertempuran menjadi semakin intens dan pada saat ini, Eric Wu tidak bisa lagi menahannya. Sekarang dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk melawan dan hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Melihat pemandangan ini, wajah para master dari sekte masa lalu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Di sisi lain, Roh Dao dan yang lainnya sangat terkejut, karena mereka tidak menyangka kekuatan Miley begitu mengerikan hingga mampu bertarung dengan Super Master di atas alam mengetahui 3. Roh Dao memandang Miley, tatapan matanya telah berubah. Hanya master kuat yang dihormati. Boom!
Pada saat ini, saat ledakan terdengar, Eric Wu di kejauhan tiba-tiba ditebas mundur ribuan kaki oleh pedang energi berwarna darah. Begitu dia berhenti, tombak panjang di tangannya meledak hilang. Pada saat ini, energi pedang tiba-tiba menyerang. Melihat ini, mata Eric Wu tiba-tiba menyusut. Dia tahu dia tidak bisa menghentikan pedangnya. Namun pada saat ini, bayangan ilusi tiba-tiba muncul di depan Eric Wu dan bayangan ilusi itu meninju. Boom! Di mata semua orang, cahaya pedang hancur dan Miley mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, penguasa tiada batas yang berada di samping langsung mengumpat, "Sialan! Sialan! 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 Sialan!" Setelah Miley berhenti, dia menatap sosok ilusi di depannya dengan wajah galak. Dia mengangkat pedang biru gaib dan hendak menggunakan teknik pemanggil. Tapi pada saat itu, penguasa tiada batas tiba-tiba muncul di depan Miley. Dia meraih pedang biru gaib Miley dan dengan cepat berkata, "Raja pengandal dukungan, jangan marah, mereka tidak pantas membuatmu panggil adik. Ayo, tenang dulu." Miley berkata dengan marah, "Mereka tidak menjunjung etika bela diri. Apa aku bisa menahannya?" Setelah itu, dia hendak memanggil orang. Penguasa tiada batas berkata dengan cepat, "Tidak tahan. Tidak tahan. Tapi, mereka tidak layak untuk penampilan adikmu. Aku akan." Miley memandang penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas dengan enggan berkata, Aku yang bertarung." Bersambung.